بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم.
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'ah syari wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'ah syari wa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala sahibul murdari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiqayatullahi a'natan mudha'afatin minad duru'i wa an'alim minal uthumi ya Rabbi bil Mustafa asatid wal habaib, para jamaah majlis Burdah Tasfiyatul Amal yang mohon maaf kalau Al-Fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu yang datang dari berbagai kelurahan sekecamatan Cilandak maupun di luar kecamatan Cilandak, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada segenap para jamaah sekalian. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini di Majlis Burdah Tasfiyatul Amal mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para guru-guru kita yang hadir, di antaranya Bapak Kiai Haji Ahmad Mubashir bin Kiai Haji Nur Ali Habib Al-Habib Ridwan Al-Idrus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Wahab
Ustaz Zainal Qadri yang senantiasa melantunkan qasidah burdah di majlis kita pada malam Rabu ini, juga Mukarram Ustaz Hadi Rahmat, Ustaz Hadi Mahmudi Abdullah, Ustaz Hadi Ahmad Fauzan, Ustaz Taufik Rahman, dan juga Ustaz Hadi Salahuddin, Ustaz Suhaib, Ustaz Hadi Fatullah, dan segenap para asatidzah lainnya yang di belakang, diantaranya ada senior saya Ustaz Hadi Abdul Latif, ya ada ya Pak Haji depan itu lah senior saya di pada di senior Pak Kondimin ini Haji Haji juga Ustaz Haji Ismail Hasim dan para tokoh masyarakat, para orang tua, diantaranya Bapak Haji Syawal, Bapak Haji Suryadi, Bapak Haji Aus Abdurrahman, ada ya? Bapak Wawan, dan teman-teman dari Forum Silaturahmi Insan Percetakan, Al-Ustaz Kamal, dan juga Bapak Haji Bapak Haji Edi, ya? Bapak Haji Edi, Ustaz bisa kan? Gak repot. Pulang soalnya. Ustaz saya ini, Ustaz Ali Masnur, dan segenap para asatidzah lainnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya para guru-guru kita pada malam hari ini menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada jamaah Mushola Al-Mu'in juga hadir, Ustaz Agus dan Mbak Mulus juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini benar-benar menjadi satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini tanpa terasa kita sudah masuki bait yang ke-79 pada pasal yang kelima, masih berbicara tentang mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya perlindungan Allah, penjagaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berada di dalam Gua Sur. Bapak Jainuddin juga ada nih ya. Al-Imam Busairi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Allah langsung yang menjaganya. Jadi dikatakan wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin. Wiqayatullah ini maknanya kalau di kitab ini hifzullahi lahuma minal kuffari aghnahuma an mudha'afatin minad duru'i. Wiqayatullah ay hifzullah, penjagaan Allah, perlindungan Allah kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aghnat an mudha'afatin, itu tidak membutuhkan dari berlapis-lapis, berlipat-lipat baju besi, minad duru'i, dari baju besi. Kalau Allah yang jaga terhadap seseorang yang Allah kehendaki, ini kalau kita dijaga sama Allah dari kejaran musuh misalkan, kalau Allah yang jaga nggak perlu kita pakai baju besi, nggak pakai baju besi juga musuh nggak tahu, paham ya?
Paham nggak? Kalau Allah yang jaga terhadap seorang hambanya, itu nggak perlu pakai baju bersih yang berlapis-lapis, nggak perlu pakai benteng yang tinggi nanti. Cukup cuma sekedar sarang laba-laba sama 2 ekor burung merpati, burung dara terbang, itu udah nggak ketahuan tuh oleh orang kafir. Maka sini wiqayatullahi, penjagaan Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ngumpet, ya dia bukan ketika berada di dalam Gua Sur, bersembunyi di Gua Sur dari kejaran orang-orang kafir. Agnat an mudha'afatin, itu tidak membutuhkan dari berlapis-lapisnya, minat duru'i, dari baju besi. Nggak perlu Allah kirimin baju besi kali sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi dengan Sayyidina Abu Bakar, nggak perlu. Wa an alim, Ali yang punya alim tinggi, dan nggak perlu kalau penjagaan Allah, kalau Allah berkehendak ingin menjaga Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, nggak perlu dengan sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tinggi ini maksudnya adalah minal utumi, benteng. Nggak perlu dibentengin tuh Gua Sur. Gua Sur nggak perlu ditembok dah, biar dia nggak bisa masuk. Nggak perlu, karena yang jaga siapa? Cuma dalam bait sebelumnya, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ketika berada dalam Gua Sur itu enggak dibentengi, enggak dibikinin benteng. Di muka Gua Sur itu enggak dibikin benteng. Juga Nabi tidak dikasih baju bes yang berlapis-lapis. Enggak. Cuma dijagain sama sarang laba-laba sama burung merpati. Itu penjagaan Allah. Sama biasanya itu doang. Kalau perang, Rasul perang nggak pakai baju bersih juga, orang dijaga sama Allah. Peluru pada melencong kanan kiri udah, betul ya? Nah kalau kita ngumpet dari kejaran orang yang kita takutin, kita ngumpet kan sejadi-jadinya, betul ya? Udah kita alingin apa aja berlapis-lapis itu kan. Tapi kalau Allah yang melindungi, nggak perlu dengan baju bersih yang berlapis-lapis, tidak perlu dengan sesuatu yang tinggi, maksudnya benteng, tetap cuma ditutup pakai sarang laba-laba doang sama burung merpati. Udah orang kafir nggak tahu tuh, terjaga, karena emang dijaga, yang jaga adalah Allah. Nih yakin nih, kalau kita bawa motor, enteng gak kunci, ngaji dulu di sini, kepikiran nggak? Pernah ngomong, Anda mau ngaji nih, parkir motor. Yakin sama Allah. Allahumma ya Allah, ini astaudiuka, ya Allah aku titipin nih motor nih. Tuh kunci tinggal aja udah gantung situ. Nanti ngaji aja buta di dalam masjid At-Taqwa. Kira-kira ngajinya khusyuk apa kepikiran motor? Berarti belum mantap ya ini sama penjagaan apa belum? Titip ya Allah, aku titipkan nih motor, saya mengaji. Besok praktekin begitu, motor baru atau semua. Kira-kira hilang apa ada tuh motor? Orang mah yang yakin ya begitu aja. Penjagaannya langsung dari Allah, bukan dari satpam, bukan dari marinir gitu. Nah ini maksud bait ini, wiqayatullahi aknat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alin minal utumi.
hifdzullahi lahuma, penjagaan Allah terhadap Rasulullah dan terhadap Sayyidina Abu Bakar itu minal kufari, dari kejaran orang-orang kafir saat itu, agnahuma an mudha'afatin minad duru'i, keduanya enggak butuh baju besi yang berlapis-lapis, dipakai baju, ditapis pakai baju nih supaya aman dari tembakan orang kafir kali gitu kan, dari pedangnya orang-orang kafir. Enggak perlu. Karena apa? Karena Allah langsung menjaga. Dan juga nggak perlu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu dibentengi dengan benteng yang tinggi supaya nggak kelihatan sama orang kafir. Nggak pakai itu juga Allah yang jaga. Orang kafir segitu banyaknya nggak ngelihat bahwa di dalam Gua Sur itu ada kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Itulah di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun harus ngunci, kita harus ngunci dah, ya kan? Tuh mobil ke, motor ke kita kunci sebagai ikhtiar, sebagai kehati-hatian kita. Tetap kita, ya Allah, saya titipkan nih barang padamu ya Allah. Ya, dulu kan ada kisah tentang birrul walidain, anak yang bakti sama orang tua. Iya. Karena fi Bani Israil rajulun sholih. Dulu di zaman Bani Israil itu ada anak yang soleh. Dia nitipin anak sapi di dalam hutan. Dia punya sapi satu-satunya. Dia taruh di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan kira-kira ada perkampungan nggak? Ada. RT juga nggak ada, RT sana. RT nggak ada sana di hutan. Tapi karena dia orang soleh, dia yakin sama Allah, dia bawa sapi ini, disuruh sama ibunya bawa ke hutan. Tapi di hutan dilepas sapi, dia nitipnya sama siapa? Sama Allah, ya Allah. Allahumma inni astaudiuka hadhil ijlah. Ya Allah, aku titipkan anak sapi ini sampai besar nanti. Ya lepas aja di sapi itu. Allahumma inni astaudiuka hadhil ijlah gitu. Ya Allah, aku titipkan anak sapi ini padamu ya Allah. Dilepas, dia pulang. Jauh dari dalam hutan, rumahnya jauh. Anaknya masih kecil, sapinya masih kecil. Akhirnya anak ini tumbuh dewasa, besar, udah gede. Dia punya sapi di hutan, udah bertahun-tahun dah. Jalan pakai hutan, dia tengokin. Ada tuh sapinya, udah gede sapinya. Dan ditaksir, harganya mahal. Terus sapi emang Allah yang jaga, nitipnya sama Allah. Di hutan kalau ada pemburu, jadi ada sapi mau nangkep, kabur dia nggak mau nemuin orang kecuali pemiliknya. Sapi hebat kan sapi begitu. Terus sapi tahu ini bukan pemilik, bukan yang punyanya. Sapi nggak mau. Bayangin, karena kotor begitu ya. Harap nih kalau bukan yang punya dimalingin ini nggak hidup gitu. Intinya begitu. Nah, itulah kalau Allah udah menjaga terhadap sesuatu, itu nggak perlu benteng yang tinggi, nggak perlu baju bersih yang berlapis. Allah yang jaga. Begitu juga Allah jaga Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu dikejar oleh orang kafir ketika akan hijrah minal Makkah ila Madinah, masuk ke Gua Sur. Berdua cuma ada sarang laba-laba sama burung merpati yang pada berterbangan di mulut gua itu.
Akhirnya orang kafir nyangka nggak mungkin Nabi Muhammad ke dalam. Kalau Nabi Muhammad ke dalam sarang laba-laba ini pasti rusak. Kalau seandainya rusak, nggak mungkin secepat itu sarang laba-laba merajut sarangnya kembali. Dengan durasi yang singkat itu nggak mungkin. Dugaan itulah yang ada dalam diri orang-orang kafir, yang akhirnya orang kafir ngambil kesimpulan bahwa di dalam goa ini pasti nggak ada orang. Itu cuma penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah para jemaah bait yang 49 yang bunyinya wiqayatullahi aghnat an mudha'abatin minad dunu'i wa an 'adin minal utumi ya rabbi bil mustafa satu bait aja setiap malam tanpa terasa udah 79 bait. Berarti majlis kita ini udah 79 pertemuan. Rasa nggak? Rasa nggak? 79 pertemuan. Insya Allah bulan Desember kita akan mengadakan milad walaupun turun-turun. Bulan Desember udah besok nih. Milad yang berapa ya? Berarti yang berdua. Insya Allah. Dan di milad itu kami berharap semua bisa menyempatkan waktu kita hadir untuk ambil berkah dari qasidah burdah ini. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seyogianya udah melalui kontak person barusan, karena guru kita yang bisa hadir di majlis burdah ini Kiai Haji Sukron saat ini udah lagi berada di Madinah. Kita coba menghubungi beliau, kita minta beliau baca doa dari tanah Arab sana, dari Madinah. Tadi udah nyambung sih. Ya kalau nyambung, jodohnya nanti majlis burdah langsung dapat doa dari kota Madinah. Memang kita bisa berziarah juga ke makam Rasulullah SAW. Karena di sana jam ini menjelang maghrib atau baru maghrib boleh saat ini. Menjelang maghrib. Nah, itulah para jemaah sekalian, bait yang ke-79 ini saya yakin untuk sejak bila jemaah burdah kayaknya udah hafal kayak 79 bait ya. Insya Allah. Nah katanya kita dengarkan dulu bait introduksian sambil nunggu pembacaan doa, nanti kita baca qasidah burdah kalau beberapa menjelang doa seperti biasa yang kita wiridkan di majlis ini. Dan apa yang kita bahas pada malam hari ini nantiasa diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau